Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat ya? Yang sakit ibu doakan semoga cepat sembuh. Oke, kita lanjutkan materi kecepatan ya. Kemarin Rabu Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu kecepatan, ya, pengertian kecepatan, terus satuan waktu, satuan jarak, ya. Jadi Ananda di saat Ibu menyampaikan atau mengulang, Ananda ingat kembali apa itu kecepatan, satuan waktu itu apa saja, satuan jarak itu apa, ya. Dan satuan kecepatan apa aja itu banyak ya, kilometer per jam, kilometer per menit, kilometer per detik, meter per menit, meter per jam, meter per menit ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus kecepatan. Itu menghitung kecepatan. Menghitung kecepatan itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Kecepatan itu rumusnya apa, terus kalau yang ditanya jarak juga ada rumusnya, terus ditanya waktu tempuh juga ada rumusnya ya. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya ya, menghitung kecepatan ya. Ini rumus kecepatan ya. Rumus kecepatan itu disingkat dengan V biasanya ya. Rumusnya adalah jarak yang ditempuh S atau waktu tempuh. Nah, ini ada segitiga. Nah, segitiga ini kecepatan yang ditanya. Ya, ini sama dengannya, ini tanda dia dibagi. Ya, S per tanda bagi ya. Oke. S itu jarak, F kecepatan, T itu waktu. Ya, ini rumus kecepatan. Jarak yang ditempuh bagi waktu tempuh. Kalau rumus jarak yang ditempuh, nih, jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini dia segitiganya, ya. Di atas ini adalah jarak, ini kali, ya. Batas ini adalah kali. Oke. Terus satuan waktu. Satuan waktu adalah rumusnya, untuk mencari waktu rumusnya jarak bagi kecepatan. Nah, ini dia, ini jarak, ini kecepatan, ini waktu, dibagi ya, dibagi. Jadi ini rumusnya. Intinya adalah kalian harus mengingat rumusnya ya, dan mengingat satuan persatuan. Nanti mana tahu ada ditanyanya beda ya, ada kilometer per jam, nanti berapa kilometer per menit ya. Nah, seperti itu. Jadi harus diingat-ingat. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika bus tersebut melaju selama 1,5 jam, berapa jarak yang ditempuh? Nah, yang ditanya adalah jarak. Ingat rumus jarak tadi adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan tadi berapa? 45 km per jam dikali 1,5 jam ya, waktu tempuhnya. Nah, ini sudah sama. Ini sudah sama-sama jam, ini sama-sama jam. Jadi kalau sudah sama, kita tinggal kalikan saja, ya. Tapi kalau belum sama, kita cari dulu, kita samakan dulu, ya. Nah, dapatnya adalah 67 km ya, 67,5 km yang jarak yang ditempuh ya. Contoh kedua. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 180 km dalam waktu 2,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata motor? Nah, rumus kecepatan tadi apa? Rumus kecepatan adalah jarak yang ditempuh dikali jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu ya, jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Oke. Nah, jaraknya 180 km dibagi 2,5 jam. Jadi hasilnya sama dengan 72 km ya. Nih, yang penting itu dihafal rumusnya.
Oke, selanjutnya sebuah kereta tujuan Surabaya berangkat pukul 9.15 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika jarak yang ditempuh 320 km per jam, pukul berapakah kereta tiba di Surabaya? Nah, rumusnya waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi 320 km per 80 km per jam. Jadi karena kilometernya sudah sama, ya. Jadi kalian tinggal bagikan saja. Jadi kalau belum sama disamakan dulu. Dapatnya 4 jam. Jadi kita tambahkan. Tadi dia berangkat pukul 9.15. Jadi pukul 9.15 ditambah 4 jam, pukul 13.15 menit atau pukul 1 siang ini ya, 13.15 menit dia sampai di Surabaya ya. Jadi bus itu sampai di Surabaya pukul 13.15 menit. Nah, di sini di soal cerita kalau hari biasanya dibuat penyelesaian, dibuat diketahui dan ditanyanya ya. Baik, sekian, semangat belajar, hafal perkalian dan pembagian, hafal rumus kecepatan. Insyaallah Ananda bisa mengerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.